Di hari ke-22 ini ternyata saya terkapar. Saya terkapar, maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya ya. Nama daerahnya maksudnya. Saya terkapar. Jadi sudah nggak walakaya lah kalau kata orang Sunda. Jadi sudah tergeletak di pinggir jalan. Saya udah lemes. Ya Allah, kalau misalkan ini adalah akhir dari hidup saya, ruh saya harus terpisah dari jasad, tolong matikan saya dalam keadaan husnul khotimah gitu. Tapi kalau misalkan ternyata saya masih punya jatah hidup, tolong ya Allah, kirim salah satu hambamu untuk membantu saya agar saya ini bisa melanjutkan perjalanan. Cuman kebetulan saat ketemu dengan saya, beliau masih bukan muslim, katakanlah kafir, karena belum pernah mengucapkan syahadat gitu loh. Inilah yang kadang-kadang sampai sekarang pun saya merasa Allah itu luar biasa. Jadi mungkin kita perlu garis bawahi sebelumnya ya. Jadi nawaitu atau niat kita apa, itu juga akan menentukan apa yang akan kita dapatkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan obrolan kita bersama seorang musafir, beliau Mas Hafiz. Mas Hafiz, di video pertama tadi jenengan menyampaikan pernah mendapatkan bagian zakat, tapi kemudian jenengan alihkan karena bagi panjenengan ada fakir miskin yang lebih membutuhkan daripada panjenengan. Ya, kita ini dulu. Jadi kan beramal, kan ada zakat, ada apa ya? Ada zakat, ada sedekah. Ya. Zakat itu identiknya adalah pada saat bulan Ramadan dan dibagikannya di bulan itu. Lah, beda dengan sedekah. Ya. Jadi kalau zakat itu saya tidak mau menerima. Pernah pun saya menolak. Tapi kalau misalkan di jalan ada orang yang sedekah, saya terima. Oke. Nah, tapi nanti sama sayanya ya walau alam ya. Maksudnya saya nggak bisa menjelaskan akhirnya sama saya digunakan untuk apa. Tapi insya Allah sesuai dengan syariat. Oke. Yaitu orang hidup itu kan butuh rezeki ya. Artinya butuh makan, butuh minum. Ya. Konkretnya itu butuh uang. Ya. Lah terus kalau uang itu panjenengan gunakan, saya artikan tadi digunakan untuk sesuatu yang jenengan tidak bisa jelaskan. Ya. Mungkin kan saya artikan itu untuk sedekah lagi, Ya. untuk infak lagi dan Ya. lain-lain. Lah untuk makannya gimana? Inilah yang kadang-kadang sampai sekarang pun saya merasa Allah itu luar biasa. Jadi mungkin kita perlu garis bawahi sebelumnya ya. Jadi nawaitu atau niat kita apa, itu juga akan menentukan apa yang akan kita dapatkan. Oke. Nah, saya dibekelin sama abah, sama guru saya bilang ini. Saya juga pernah mempertanyakan loh, bah saya ini ngerokok, saya ini ngopi, saya ini makan, saya ini minum lah. Terus nanti gimana di jalan? Beliau cuman jawab, wa dunya uhdumi man hodamani. Jadi artinya misalkan itu adalah golek ilmu, nyari ilmu, insya Allah dunia itu akan mencukupimu. Maksudnya dunia di sini adalah materi. Jadi ketika saya butuh makan, Allah sediakan. Tapi lewat perantara lah ya, nggak mungkin nasi padang tiba-tiba jatuh di depan kita kan ya pingsan. Butuh rokok ya tetap ada. Allah mengutus orang-orang tertentu untuk memberikan saya rokok, memberikan saya ngopi, memberikan saya makan. Jadi apa yang perlu kita khawatirkan? Nah, yang kedua, akhirnya saya dapat pembelajaran bahwa ketika manusia dilahirkan itu sudah satu paket dengan rezekinya, bahkan dengan tanggal kematiannya. Oke, bisa diperjelas enggak itu? Itu sangat dalam ya. Bayi lahir itu sudah dengan seperangkat rezekinya. Iya, sudah. Jadi kita lahir itu sudah satu paket. Ya kan? Ini bayi lahir dengan rezekinya, bahkan dengan tanggal kematiannya. Ya, artinya bahwa Allah itu bukan sudah mengalokasikan untuk kita nih. Ini hafid itu nanti rezekinya sehari 10.000 misalkan gitu. Tinggal kitanya bersyukur atau tidak. Oke. Cuman tinggal itu aja. Kalau misalkan kita bersyukur, kembalikan ke Allah, insya Allah cukup. Yang membuat tidak cukup itu karena kita terlalu banyak ekspektasi. Itu bagian dari keimanan ya? Iya. Harus yakin. Yakin terhadap konsep rezeki itu kan sebuah keimanan yang sangat kuat itu. Iya, harus yakin. Artinya keyakinan yang begitu kuat atau dalam itu kan berarti ujiannya juga sangat berat. Saya punya sedikit pengalaman. Nah, pernah nggak terkait ujian ini?
Mohon maaf ya Allah, bukan saya ujub ria takabur, tapi ini mudah-mudahan dari apa yang saya jelaskan ini, yang saya ceritakan ini ada pelajaran atau hikmah yang bisa diambil. Oke. Oke, manusia butuh makan, butuh minum dan lain sebagainya ya, berkaitan untuk ketahanan fisik. Iya. Saya pernah diuji sama Allah, 21 hari saya nggak makan. Masya Allah. Bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari. 20. 21 hari saya tidak makan sebiji beras pun gitu. Logika manusia, apa yang harusnya terjadi? Kalau nggak mati UGD. Kan Iya, gitu. iya. Nah, saya hanya minum. Minum pun itu dilalah, namanya mungkin Allah sedang menguji saya. Tidak ada orang yang sama sekali memberi saya minum di jalan. Jadi Tidak ada air matang. tidak ada. Jadi saya ini ke masjid sekalian wudhu, minum. Jadi Air mentah itu ya? iya, alhamdulillah saya ini kan menjaga wudhu. Jadi kalau misalkan batal saya nyari masjid, saya wudhu sambil minum. Jadi setelah wudhu minum sampai terasa kenyang, saya jalan lagi. Itu tetap dalam kondisi jalan, tetap kondisi jalan. Dari situ ada sebuah pelajaran yang saya ambil. Ketika Allah ternyata masih menghendaki saya hidup atau kita ini masih punya jatah hidup, artinya kita tidak akan kenapa-napa gitu loh. Kita yakin aja bahwa hidup dan matinya manusia itu cuma Allah yang menentukan. Sakit dan sehatnya manusia itu cuma Allah yang menentukan. Kita gak pernah tahu gitu loh. Jadi itu yang nah, Setelah 21 hari itu setelah hari 21 hari, pelajaran berikutnya. Di hari ke-22 ini ternyata saya terkapar. Saya terkapar, maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya ya. Nama daerahnya maksudnya. Saya terkapar. Jadi sudah nggak walakaya lah kalau kata orang Sunda. Jadi sudah tergeletak di pinggir jalan. Saya udah lemes. Dan akhirnya di situ saya pasrah. Dan dalam hati saya berdoa, ya Allah, kalau misalkan ini adalah akhir dari hidup saya, ruh saya harus terpisah dari jasad, tolong matikan saya dalam keadaan husnul khotimah gitu. Tapi kalau misalkan ternyata saya masih punya jatah hidup, tolong ya Allah, kirim salah satu hambamu untuk membantu saya agar saya ini bisa melanjutkan perjalanan. Enggak lama kemudian ada orang datang. Orang datang bawa bawa plastik, diisinya di dalam plastiknya itu kresek itu bingkisan. ada nasi sama air minum. Nah, ternyata Allah menggerakkan bibir saya untuk bertanya kepada orang itu, Pak, kalau misalkan rumah jenengan tidak jauh dari sini, boleh nggak saya makannya di teras rumah jenengan? Loh, emang kenapa Mas? Ngapunten, saya itu nggak terbiasa makan di pinggir jalan, kan banyak orang lalu lalang gitu kan, kayak gimana gitu lah. Oh, boleh. Kebetulan nggak jauh. Tapi kuat gak jalan? Insya Allah kuat. Di papa, duduklah saya di terasnya. Mata saya secara dohir ini dan batin saya ini tertutup. Nggak ngelihat apapun di situ gitu. Yang ada saya cuman duduk di depan rumah, di depan bapak itu saya makan. Setelah saya makan, barulah bapak tersebut bercerita, ngapunten Mas, saya tahu jenengan ini musafir dan saya tahu jenengan ini pasti santri atau orang Islam. Ah iya Pak, terus kenapa, masalahnya apa? Saya bilang gitu kan, masalahnya apa? Karena dari mimik mukanya udah kelihatan kayak gimana gitu loh. Kita ini berbeda akidah Mas. Saya kaget, maksudnya gitu kan. Ya saya jenengan ini muslim sedangkan saya ini tidak gitu. Yang membantu ini bukan orang muslim? Bukan orang muslim, bahkan dia menunjukkan kebetulan saya salah satu titik dan itu tempat ibadah saya. Apa yang terjadi? Tempat ibadahnya nggak jauh dari rumah itu? Di sampingnya. Oke. Padahal tanda tempat ibadah orang lain juga kan ada simbolnya ya. Itu tidak terlihat sama saya gitu. Seolah-olah jadi mata saya ini tertutup. Saya hanya tertuju kepada bapak itu dan rasa lapar ingin segera makan itu. Oke. Makanlah saya. Setelah selesai barulah beliau bilang begitu. Dari situ saya melakukan sebuah perenungan. Saya tafakur, ya Allah, ini ada apa dengan ini semua? Perasaan. Jangan-jangan itu ini yang membantu non Islam nih. Apakah saya harus beralih ke non Islam misalnya? Sempat berpikiran gitu nggak? Kalau sampai ke itu sih enggak. Cuman akhirnya saya berpikir ini Allah sedang mengajarkan saya tentang apa gitu. Tentang mengajarkan tentang apa yang konteksnya di luar akidah. Kalau masalah akidah tetaplah pegangan saya Allah dan Muhammad adalah urusannya. Tapi di luar akidah ini kan tetap ada ciptaan Allah yang lain. Akhirnya saya
asumsikannya bahwa siapapun dia gitu loh, itu tetap makhluknya Gusti Allah. Ya. Ya kan? Ya. Makhluk Gusti Allah gitu loh. Jadi ketika saling tolong menolong nggak perlulah membedakan si ini Muslim, si ini Kristen, si ini Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Gitu loh. Tidak perlulah kita hanya menghujat mereka yang tata cara ibadahnya secara syariah berbeda dengan kita gitu. Kalau masalah akidah ya oke lah pegang akidah kita gitu. Tapi kalau dengan manusia yang lain, saya rasa bukan hablum minallah yang harus kita kedepankan, tapi hablum minanas. Hakikatnya Bapak itu siapa yang menciptakan? Allah gitu loh. Nah, cuman kebetulan saat ketemu dengan saya, beliau masih bukan Muslim, katakanlah kafir karena belum pernah mengucapkan syahadat gitu loh. Tapi kan cuman Allah yang bisa membalikan hati manusia. Hari ini beliau kafir, besok nggak tahu kan. Begitu juga dengan kita, hari ini kita beriman, mengakui bahwa cuman Allah gitu Tuhan kita. Tapi kita nggak tahu tiba-tiba besok ada peranan iblis menggoda dan akhirnya kita keluar dari itu. Setelah kejadian itu gimana? Saya tidak berani lagi memandang sebelah mata kepada orang siapapun mereka. Jadi entah itu dia santri, entah itu dia kiai, entah itu cuman gembel, anak jalanan atau apapun yang secara dohir ketika kita memandang, anak pang misalkan gitu, jangan-jangan nggak pernah sholat gitu, jauh dari agama, jauh dari Allah, ngapain kita deket-deket sama mereka gitu. Itu pembelajaran yang saya dapat. Luar biasa, Masya Allah. Pertolongan Allah itu begitu dekat ya? Luar biasa. Jadi akhirnya saya mengembalikan bahwa manusia itu tidak punya daya upaya apapun. Saya bisa beribadah, saya bisa sholat, itu pun karena apa? Karena siapa? Karena Allah kan gitu. Jadi apa yang mau kita banggakan gitu? Kita ibadah aja, kita sujud aja, kita sholat, kita sedekah dan sebagainya, itu ada peranan Gusti Allah di situ. Iya kan? Ya. Nah terus apa yang mau kita sombongkan? Kita ini nggak mampu apa-apa, wong sujud aja karena Allah yang menggerakkan. Ya. Mungkin kurang lebih begitu. Agak tertempeleng saya. Agak terpukul gitu. Karena pasti saya bisa bilang pasti ya. Hampir kebanyakan orang itu masih merasa kalau ibadah itu ya hal yang patut sekali dibangga-banggakan gitu. Bahkan tidak jarang juga yang menceritakan ke banyak orang atas ibadahnya, menunjukkan bekas ibadahnya, menunjukkan ibadahnya kepada orang lain lah seperti itu. Tetapi ternyata orang yang juga belum Muslim itu pun mereka punya porsi untuk memberikan manfaat kepada orang lain gitu. Bisa beribadah lah sesama manusia pun seperti itu. Artinya gini, bahwa Allah itu tidak pernah membeda-bedakan siapapun. Ya kan? Ini kembali kepada rahmatnya Allah. Luar biasa deh Gusti Allah itu di situ. Pokoknya kalau manusia lahir ya wis tak kayak rezeki gitu. Kalau misalkan kita kembalikan ke situ. Mau dia sujud mau enggak dia mau nyembah siapa gitu. Itu ya sudah nanti aja. Pokoknya saat ini ketika dia hidup itu adalah makhluknya. Kata Gusti Allah itu makhlukku, ya kan? Saya ngasih makan mereka, saya ngasih minum mereka, saya memberikan rezeki mereka. Lah sampean sama-sama makhluknya, kok wani-wanine menghina? Lah mungkin itu ada sedikit pembelajaran yang saya terima saat itu. Ya. Dan itu sih saya yakin kita semua ya, saya dan Sobat Pos Ronda semuanya patut direnungkan kembali, patut dipahami bahwa tadi kita sudah selayaknya sadar diri, tidak perlu lagi saling membeda-bedakan diri dan orang lain karena semua itu makhluknya Gusti Allah. Yang paling penting dari itu semua adalah kita harus memberikan manfaat kepada siapapun. Memang terlepas dari sesama Muslim atau bukan gitu. Memang sih yang harus didahulukan adalah yang satu akidah dulu dengan kita, misalkan keluarga dulu, orang tua dan lain sebagainya, lingkungan, baru setelah itu melebarkan sayap kebaikan kita ke yang lain gitu. Nah, kembali ke masalah yang tadi rezeki. Orang ini simpel mungkin, sepele mungkin, tapi kadang kata kiai katanya ini berimbas kepada barokah atau tidaknya. Kebanyakan orang ngambil rezeki atau nyari rezeki. Kalau misalkan kalimatnya nyari rezeki.
Kalau nyari rezeki itu pasti ketemu atau enggak? Belum tentu. Kalau ngambil Iya pasti. pasti karena sudah disediakan, Iya. kita tinggal ngambil. Ngambil. Ya kan, Mas, tolong ambilin beras di Iya. Pak Sunar. Pak Sunar. Sudah jelas berasnya ada, tinggal ngambil, sudah pasti Iya, dapat. Tapi kalau mencari belum tentu dapat. dapat. Nah, rezeki pun demikian, sebetulnya sama Allah ini sudah disediakan. Kita ini tinggal ngambil, bukan mencari. Berarti menjemput tadi ya. Iya, Menjemput tinggal rezeki. medianya pakai apa mengambilnya. Ada mungkin lewat jadi pegawai negeri, jadi pedagang, atau kayak jenengan jadi pengusaha gitu loh. Amin. Itu. Nah, terus yang kedua, suka pernah dengar gini ya, oh nek aku gak kerja ya anak bojoku ya gak mangan gitu. Ya. Pernah kan? Ya. Jadi kalau misalkan kita nih, saya jenengan sebagai suami gak kerja, anak istri itu gak makan. Sepele kan? Tapi itu sudah mengecilkan Allah nggak? Seolah-olah bahwa sampean inilah yang menghidupi anak dan istri. Padahal sampean itu hanya digerakkan sama Allah untuk menafkahi anak dan istri. Makanya ketika sedang mengambil rezeki atau konsep dalam ibadah dalam konteks itu, nawaitunya lillahi ta'ala aja. Ya Allah, saya bekerja karena memang Allah jenengan memerintahkan saya untuk bekerja gitu kan, ikhtiar gitu kan, ikhtiar. Udah larinya ke Allah aja, ya kan. Nah, adapun nanti hasilnya barulah ya Allah, ini hasilnya untuk menafkahi anak dan istri saya. Jadi jangan dijadikan anak dan istri ini sebagai tujuan utama. Tujuan utamanya adalah Allah. lillahi ta'ala, tetap kepada Allah. Hasilnya baru ke situ. Sepele kan? Sebetulnya sepele. Tapi itu mengecilkan Allah itu sungguh bahaya juga ya. Iya, akhirnya jadi merasa diri itu kunci rezeki anak istri juga menjadi bahaya. Iya, menjadi bahaya. Ayo seolah-olah bahwa kalau tanpa mereka, kalau misalkan tanpa kita mereka nggak makan, nggak sekolah dan lain sebagainya. Padahal loh, ada kita dan tidak ada buat Gusti Allah nggak ngaruh gitu. Ada sedikit kesyirikan di situ. Syirik kecil lah. Syirik kecil ya. Kecil. Oke. Nah, itu banyak sekali yang dapat kita ambil ya. Pengalaman-pengalaman hidup beliau. Tadi 21 hari ternyata tidak mendapatkan makanan atau asupan nutrisi yang baik untuk tubuh, sehingga di hari ke-22 geletak. Yang membantu justru malah non muslim gitu atau kafir. Tadi diambil pelajaran bahwa di luar dari konteks kepercayaan kita itu harus memberikan manfaat kepada semua orang. Jadi sebuah sentilan kecil bagi kita, sobat podcast ronda yang muslim ataupun yang tidak muslim, bahwa memberikan manfaat itu tidak hanya kepada yang satu akidah. Tetaplah memberikan manfaat kepada semua orang, seperti itu ya. Betul. Saya kira cukup di video kali ini. Kita akan lanjutkan video selanjutnya untuk membahas hal yang lain masih bersama Mas Hafid. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.